Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Noceh Beramat. Sebuah cerita yang dulu berkembang di sebuah perkampungan tentang sebuah rumah angker yang biasa disebut sebagai rumah angker genteng hijau. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, dan ceritanya mulai dari sini. Pada akhir tahun 80-an adalah awal dari perubahan di daerah sekitar kampungku. Ketika alat-alat berat datang dan dengan angkuhnya merobohkan satu persatu pohon karet yang berdiri berjajar di sepanjang bukit di dekat rumahku. Tidak butuh waktu lama, pemandangan dekat rumahku pun berubah drastis karena terpasang dinding penghalang antara kampung dan perumahan dan menyisakan satu pintu untuk orang lewat. Kampungku yang asri, sejuk, kini berubah setelah proyek perumahan dibangun. Waktu terus berjalan dan pembangunan proyek itu pun semakin terrealisasi. Dari jalanan, tiang listrik dan rumah-rumah pun sudah berdiri. Tempatnya cukup indah dan ada taman yang dihias beragam macam tumbuh-tumbuhan dan bunga yang berwarna-warni. Setelah rumah-rumah di sana berdiri dan kemudian ditempati, tidak berapa lama, entah kenapa, banyak dari penghuni perumahan itu pergi meninggalkan rumahnya. Bertahun-tahun lamanya rumah-rumah mereka terabaikan hingga lapuk termakan waktu. Rerumputan, ilalang tumbuh tinggi di rumah-rumah mereka. Lampu-lampu penerangan jalan yang dulu memberikan penerangan di kala malam, kini tidak ada satupun yang menyala dan malam-malam pun sangat gelap gulita. Hingga belasan tahun setelah pemilik rumah pergi, aura mistis pun sangat terasa di sana. Dari jalanan yang penuh dengan rerumputan dan rumah-rumah pun terlihat usang. Banyak yang rusak karena tidak terawat. Dari beberapa rumah di sana, ada satu rumah yang paling dikenal warga sekitar, yaitu rumah besar 2 lantai dengan genteng yang berwarna hijau. Dan warga sekitar menyebutnya dengan nama Rumah Angker Genteng Ijo. Disinilah banyak peristiwa-peristiwa horor terjadi, dari penampakan perempuan menggendong bayi, pocong, hantu kepala berapi, dan yang lainnya yang membuat merinding. Rumah Genteng Ijo adalah rumah yang tepat ada di sisi jalan penghubung antara kampung kami dan jalan raya. Dan itu satu-satunya akses jalan yang ada kala itu. Jadi tidak ada pilihan jalan lain selain melintasi jalan itu baik siang maupun malam. Banyak penuturan kisah dari beberapa orang yang pernah mengalami berjalan di saat malam, tidak terkecuali tukang ojek di lokasi itu. Menurut kabar yang beredar dari tetangga, sewaktu dia pulang kerja berjalan kaki kurang lebih jam 9-an, dia melintas jalan itu dan dia melihat ada perempuan yang sedang berdiri menggendong bayi di depan rumah Genteng Ijo itu. Dia sempat heran, kok bisa ada orang gendong bayi malam-malam begini di tempat seperti ini? Hatinya bertanya-tanya. Dia terus berjalan sampai langkahnya tepat di dekat perempuan itu. Namun, entah kenapa, di balik keheranannya, dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada perempuan yang berdiri dan menunduk sambil membelai bayinya. "Maaf Bu, sedang apa di sini?" tanyanya sopan penuh keraguan. Namun perempuan itu tidak mengindahkan pertanyaan lelaki separuh baya yang namanya Pak Bambang. Rasa takut dan penasaran menjadi satu dalam benak Pak Bambang yang kemudian bertanya lagi. "Maaf Bu, Ibu sedang menunggu siapa? Suami Ibu atau siapa?" tanyanya kembali dengan dahi yang mengkerut. Namun masih tidak ada jawaban dari perempuan itu. Hanya saja perempuan itu mengangkat kepalanya yang menunduk dan melihat ke arah Pak Bambang. Dengan wajahnya yang rusak dan banyak bagian dari kulitnya yang terkelupas, dia tersenyum menyeringai ke arah Pak Bambang
yang jaraknya hanya beberapa jengkal saja. Pak Bambang pun terkejut bukan main. Melihat hal itu, sontak dia melompat mundur dan kemudian terjatuh. Namun dengan cepat, Pak Bambang bangkit kembali dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan sosok itu. Sampai-sampai sandal jepit Pak Bambang putus dan lepas dari kakinya. Sosok itu tertawa melihat Pak Bambang yang jatuh bangun berlari. Sesampainya di rumah dan dengan nafas yang terengah-engah, Pak Bambang langsung menggedor pintu rumahnya agar pintu segera dibuka. Kerasnya suara gedoran pintu sampai membangunkan warga sekitar karena kaget. Setelah pintu dibuka, dia cepat masuk dan menutup kembali pintu dengan cepat. Tetangganya yang keluar rumah pun heran, kenapa dengan Pak Bambang? Dan setelah kejadian itu, Pak Bambang sakit beberapa hari. Setelah agak pulih, barulah dia mengatakan hal yang terjadi di malam itu kepada keluarga dan tetangganya. Ada yang terkejut dan ada yang biasa saja, karena di tempat itu memang sudah terlalu sering terjadi hal-hal mistis. Waktu itu kendaraan masih sedikit, hanya beberapa orang saja yang punya motor. Warga di kampungku biasanya berjalan atau naik ojek jika ingin ke jalan raya yang melintasi rumah genteng ijo tersebut. Peristiwa horor pun pernah dialami tukang ojek yang waktu itu mengantarkan sewa ke kampungku. Di saat mengantarkan, perjalanan lancar-lancar saja, tidak ada hambatan atau gangguan apapun. Hingga motor berhenti tepat di depan rumah penumpang itu. Setelah menerima beberapa lembar uang dari penumpang tersebut, tukang ojek pun bergegas pergi dan kembali ke pangkalan. Dalam perjalanan, kini dia sendiri dan rasa takut pun mulai menguasai pikirannya, karena dia paham betul dengan tempat yang akan ia lewati. Ya, Genteng Ijo. Ketika motor mulai mendekati rumah tuanan angker itu, dia pun mempercepat laju motornya, tarik gas dan ngebut. Hanya saja, semua di luar rencana. Dia yang niatnya mau ngebut, tiba-tiba motornya mendadak mati, tepat di depan rumah Genteng Ijo. Waduh, mati dah gua. Apes. Segala pakai acara mogok lagi nih motor. Mana di sini lagi mogoknya? Gerutunya kesal dengan motornya yang padahal baru saja diisi bensin sebelum mengantarkan penumpang tadi. Gimana ini? Dia pun turun dari motor sambil melihat-lihat keadaan motornya. Perasaan takut semakin menciutkan nyalinya. Ketika dia melihat-lihat di sekitar yang gelap, hanya tumbuh-tumbuhan ilalang tinggi dan rumah genteng ijo yang tampak jelas dari hadapannya. Aura mistis yang begitu kental sangat terasa. Dia pun tidak banyak acara, langsung mendorong motornya yang mati dan meninggalkan tempat itu. Namun, lagi-lagi, semua di luar rencana. Motornya yang mogok itu pun tidak bisa didorong, bannya sama sekali tidak berputar. Detak jantung yang berdebar semakin tidak beraturan dan tubuhnya bergetar ketakutan. Aduh, sialan, kenapa lagi ini motor? Lagi-lagi dia menggerutu kesal. Dengan rasa penasaran, dia cek ban dari motor tersebut. Dan tahu nggak apa yang ia lihat saat itu? Dia melihat ada tangan hitam besar memegang ban motornya. Astagfirullah, apa itu? Dia terperanjak dari posisinya karena ada sosok tangan di ban motornya. Dia pun berlari kencang-kencangnya meninggalkan motornya yang kemudian jatuh terguling. Terengah-engah dia berlari dan berteriak minta tolong. Namun tidak ada satupun orang yang mendengarnya pada malam itu. Dengan perasaan takut yang teramat sangat, dia terus berlari dengan nafasnya yang semakin ngos-ngosan. Dan akhirnya, setelah dia jauh berlari, sampailah dia ke pangkalan ojeknya. Semua teman-teman yang ada di pangkalan terkejut melihat dia yang datang berlari, ngos-ngosan dan terjatuh tepat di pangkalan. Buru-buru temannya memberi air dan menenangkannya. Setelah dirasa agak tenang, meskipun nafasnya masih terengah-engah, dia bercerita tentang hal aneh yang baru saja dialaminya. Singkat cerita, temannya berunding dan pada akhirnya teman-temannya pun beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil motor yang ditinggalkannya. Semenjak saat itu, tukang ojek itu tidak pernah mau lagi membawa penumpang malam-malam melintasi jalan itu. Semakin lama, berbagai peristiwa seringkali terjadi di tempat itu dan semakin menjadi-jadi.
Penampakan-penampakan selalu mengganggu siapa saja yang melintas di tempat itu. Kali ini, penuturan dari seseorang yang datang dari luar daerah yang tersesat saat mencari alamat. Namanya Wira. Dengan motornya, dia menyusuri sepanjang jalan di perumahan itu. Namun dia tidak menemukan seorang pun yang bisa dia tanya. Karena waktu itu, belum ada HP Android yang biasa dipakai untuk membuka Maps. Motornya terus melaju di jalan yang seolah tidak berujung. Karena banyak persimpangan yang membuat dia bingung, sampailah dia pada jalan persimpangan lagi. Dia pun melihat ada sebuah rumah besar yang terang. Karena banyak lampu di rumah dan halamannya. Ketika dia mendekati rumah itu, dari luar dia melihat ada dua anak kecil berlarian di teras sambil tertawa-tawa. Kemudian dia melihat ada perempuan yang sedang duduk di kursi dekat gerbang sambil melihat anak-anak kecil itu. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Namun Wira turun dari motornya dan mendekati perempuan itu untuk bertanya. "Permisi Bu, saya mau numpang tanya Bu," ucap Wira mengawali pertanyaannya kepada perempuan itu. Namun perempuan itu tidak menjawab, bahkan menoleh pun tidak. "Permisi Bu, saya mau numpang tanya," tanyanya lagi kepada perempuan berbaju putih yang tanpa ekspresi apapun. Wira mulai heran. Kenapa ibu ini diam terus? Wira bertanya-tanya dalam hati. Namun Wira tidak mempunyai firasat apapun, malah dia kembali bertanya dengan nada yang agak dinaikkan lagi. "Maaf Ibu, permisi, saya mau numpang tanya. Kalau kampung yang ini di sebelah mana ya Bu?" tanyanya penuh harap. Dan kali ini perempuan itu pun menoleh ke arah Wira. Namun dia tidak bicara, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barat. "Oh, arah yang lurus itu ya?" ucap Wira senang, karena memang di depan ada persimpangan yang membuat ia bingung. Perempuan itu hanya menganggukkan kepala dan kemudian membuang pandangannya lagi dari Wira. Wira pun bergegas dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Wira berjalan menuju motornya yang terparkir di depan gerbang. Setelah dia menaiki motornya dan menghidupkannya, namun dia merasa ada yang aneh setelah lampu motor hidup. Keadaan di sekitar malah menjadi gelap. Wira melihat-lihat di sekelilingnya gelap, dan ketika menengok ke arah rumah yang barusan ia bertemu dengan ibu-ibu, dahinya mengkerut heran karena lampu yang ada di rumah itu mati semua. Dia mematikan motornya lagi dan mendekati rumah tadi dengan niat siapa tahu aja ada yang bisa dibantu. Namun hal aneh mulai terasa ketika dia masuk ke pintu gerbang. Dia menginjak tumpukan rumput yang agak tinggi. "Lah, kok ada rumput ya? Bukannya tadi ini ubin semua?" tanyanya dalam hati. Dia melihat lagi ke arah depan, banyak sampah dedaunan berserakan memenuhi jalan dan halaman rumah. Di situ Wira mulai merasa ada kejanggalan pada rumah tersebut. Dengan jelas ia melihat rumah itu sangat usang, kotor, tidak terawat, bahkan banyak yang rusak. "Terus perempuan dan anak-anak tadi siapa?" tanyanya dalam hati keheranan. Tidak berapa lama, Wira melihat nyala api di dalam rumah di lantai atas. Dia semakin heran dan mulai merinding. Nyala api semakin jelas seperti mendekati. Wira pun perlahan agak menggeserkan kakinya mundur. Api itu semakin terlihat jelas dan benar saja. Tepat di kaca itu terlihat gumpalan api sebesar kepala manusia yang menyala-nyala, seolah sedang mengawasinya. Wira yang terkejut kemudian dengan cepat berlari ke arah motornya, menghidupkannya dan langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Motornya melaju sangat cepat karena perasaan takut yang teramat sangat. Hingga akhirnya dia sampai di kampungku dan bertemu dengan warga yang kemudian berita ini lagi-lagi geger. Kejadian demi kejadian seringkali jadi perbincangan warga mengenai rumah genteng ijo itu. Dan nama genteng ijo mulai terkenal keangkerannya. Sampai pada suatu hari ada 4 orang perempuan yang pulang kerja. Sore itu sekitar jam 4:30, langit mendung. Mereka berjalan menyusuri sepanjang jalan di perumahan itu.
dengan langkah yang agak cepat karena takut keburu turun hujan. Anehnya, beberapa meter mendekati rumah genteng ijo itu, hujan pun turun dengan derasnya. Mereka berlarian mencari tempat berteduh, tapi sayang tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka ke area rumah tua itu. Mereka berteduh di teras menunggu hujan reda. Keempat perempuan itu bernama Reni, Pipit, Siti, dan Rina. Pakai acara hujan lagi, mana pas banget di sini. Gerutu Reni kesal sambil melirik ke area rumah tua itu. Iya nih, gak ada angin, gak ada petir, ujuk-ujuk turun aja nih hujan, saut Siti menimpali gerutu Reni. Ya namanya juga alam, emangnya harus ngasih kode dulu kalau mau ngapa-ngapain, ledek Rina dengan senyuman kecil. Sementara Reni dan Siti menggerutu dan Rina masih terlihat tenang meskipun hujan. Tapi entah kenapa, sedari tadi Pipit seperti orang yang ketakutan. Terlihat di wajahnya yang meringis dengan matanya yang sesekali melihat ke dalam rumah itu. Lu ngapain, Pit? Kayak orang ketakutan gitu? Tanya Rina kepada Pipit yang seolah sangat tidak nyaman dengan tempat itu. Pipit tidak menjawab pertanyaan Rina. Dia hanya diam dengan perasaan takutnya. Iya, Pit. Lalu ngapa? Kayak kagak nyaman banget. Reni pun bertanya kepada Pipit. Jangan-jangan lu takut ya sama rumah ini. Mendengar itu, Pipit semakin terlihat ngeri dan merinding hebat, ditambah menggigil karena dingin. Halah, rumah kosong aja ditakutin. Kebanyakan dengerin cerita mak-mak lu, celoteh Siti sambil bercanda dan tertawa kecil. Hus, jangan sembarangan ngomongnya, ucap Rina sedikit membentak. Dan suasana pun menjadi hening. Hari semakin sore, namun hujan tidak kunjung reda. Mereka yang berteduh mulai menggigil kedinginan. Lalu, ada sesuatu yang aneh. Meskipun hujan turun sangat deras, tapi orang-orang yang lewat biasa saja, seolah-olah tidak ada hujan. Malah seperti orang bingung saat melihat mereka yang ada di rumah itu. Waktu di jam tangan menunjukkan jam 5:30, namun hujan masih deras mengguyur, hingga terjadi perdebatan di antara mereka berempat. Pulang yuk, ajak Pipit dengan nada perlahan. Hah? Apaan? Pulang? Jawab Reni. Emang lu gak lihat hujan masih deras gini? Jawabnya ketus. Iya nih, udah tahu masih hujan, malah ngajak pulang, sambut Siti yang setuju dengan pendapat Reni. Tapi, kata Pipit. Tapi apa? Lu mau pulang hujan-hujanan gitu? Atau lu takut di rumah ini? Ucap Reni mulai ngegas. Udah, gak usah debat, jawab Rina. Ucapan Rina melerai perdebatan mereka dan membuat suasana hening kembali. Tidak lama, terdengar sayup-sayup suara azan maghrib berkumandang di kampung sebelah. Suaranya kecil dan samar, mungkin karena jaraknya yang lumayan jauh. Dan mereka berempat mulai bingung karena hujan tidak juga reda, sementara mereka masih berada di tempat yang terkenal angker itu. Gimana nih? Masa iya di sini mulu? Udah maghrib tahu? Tanya Reni pada teman-temannya. Iya, mau gimana lagi? Mau pulang juga kan masih hujan, sahut Siti. Daripada di sini, ngeri. Mending kita pulang aja. Biarin dah kehujanan juga, ucap Reni mengajak temannya. Serba salah sih. Pulang kita kehujanan, nggak pulang di sini iseng, sahut Rina seolah setuju dengan Reni. Pulang aja yuk. Gak apa-apa juga hujan-hujan gini, kita lari aja, ucap Pipit yang dari tadi ingin pergi dari situ. Setelah perdebatan itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang meskipun hujan. Mereka berlari meninggalkan rumah tua itu di bawah derasnya hujan, menyusuri jalan yang gelap karena tidak ada penerangan sama sekali. Sampai di ujung jalan, sudah terlihat ada sebuah pintu. Itulah jalan keluar dari perumahan tersebut. Mereka mendekat pintu itu dan melewatinya. Akhirnya sampai juga kita ke kampung kita, ucap Reni senang. Tapi ada hal aneh yang membuat mereka tercengang dan terheran-heran. Ketika melihat di sekitar, semuanya kering. Jalanan, tanah, rumput, pepohonan, semuanya kering. Mereka saling bertatapan kebingungan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, baju mereka pun kering tanpa ada setetes air yang menempel di bajunya. Padahal mereka tadi berlari di bawah derasnya hujan.
Mereka merinding ngeri. Seketika itu, Pipit terjatuh dan pingsan, hingga Rina, Siti dan Reni teriak minta tolong. Untungnya ada warga sekitar yang mendengar dan kemudian menggotong Pipit sampai ke rumahnya. Sejenak, para tetangga pun satu persatu mulai berdatangan menghampiri rumah Pipit, karena kaget melihat Pipit yang pulang dengan digotong warga. Sampai-sampai keluarga Pipit memanggil ustadz yang ada di daerah itu untuk mengobati Pipit. Hampir 20 menitan, Pipit mulai sadar. Dia kebingungan karena banyak orang di rumahnya. Kemudian Pak Ustadz memberikan air yang telah dibacakan doa-doa untuk diminum oleh Pipit. Tidak lama kemudian, Pipit benar-benar sadar dan mulai menceritakan kejadian tadi di rumah itu. Lebih dari itu, dia menceritakan sesuatu yang tidak dilihat oleh teman-temannya ketika di rumah tua itu. Dia membeberkan semua yang ia alami, bahwa ia melihat kelebatan bayangan hitam di dalam rumah itu. Juga ada anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, memegang sebelah tangan berwarna hitam. Sosok menyeramkan itu terlihat oleh Pipit dari kaca jendela yang tanpa korden. Berita itu kemudian menyebar dan membuat geger warga setempat. Entah ada apa dengan rumah itu yang selalu membius orang-orang dengan rasa ngeri ketika melintas. Tidak terkecuali satpam penunggu perumahan itu yang sesekali mengontrol area perumahan dari pos satu ke pos lainnya. Sebut saja namanya Pak Engkus, yang sudah cukup lama berjaga di perumahan itu. Ya, karena semenjak perumahan itu dibangun, dia sudah mulai bekerja menjadi satpam di situ. Banyak kejadian-kejadian yang janggal, aneh, dan mengerikan yang pernah ia alami selama bekerja di sana. Salah satu ceritanya yang sangat menggegerkan adalah ketika dia sedang keliling mengontrol area perumahan dengan motor tuanya yang setia menemani kemanapun dia pergi. Waktu itu malam Selasa, Pak Engkus mendapatkan bagian jaga malam bertiga dengan temannya. Seperti biasa, mereka masing-masing punya tugas. Ada yang mengontrol, ada juga yang di pos menunggu gerbang perumahan. Hanya saja, teman Pak Engkus pada malam itu tidak masuk kerja dengan alasan sedang tidak enak badan. Jadi terpaksa, mau tidak mau, Pak Engkus malam itu mengontrol sendiri, sementara temannya yang satu menunggu gerbang. Ketika Pak Engkus akan berangkat dan menyela motornya, tiba-tiba temannya bilang, "Pak Engkus, baik-baik ya, perasaan saya kagak enak nih," kata temannya dengan tertawa kecil. "Ah, ente bisa aja, Mat," saut Pak Engkus kepada temannya yang akrab dipanggil Mamat. "Jangan lupa berdoa, Pak," lanjut Mamat masih meledek Pak Engkus. "Insya Allah, Mat, ane bawa ini sejagur, setan-setan pasti kabur," ucap Pak Engkus dengan nada agak sompral sambil menepak pala motornya yang biasa dinamai si Jagur. Dan mereka berdua pun tertawa. Tepat pukul 10 malam, Pak Engkus mulai menghidupkan si Jagur dan berjalan menyusuri perumahan dengan santai sambil menengok ke kanan dan ke kiri, karena itu sudah menjadi tugasnya. Di perumahan itu ada 4 pos jaga, termasuk pos utama tadi yang dijaga oleh Mamat. Pos 2, 3, dan 4 jaraknya berjauhan, ditambah lagi pos itu kini kosong, hanya dipakai untuk persinggahan satpam yang mengontrol saja. Rumah-rumah yang masih dihuni pun tidak begitu banyak, tidak lebih dari 15 rumah, karena kebanyakan rumah yang lain itu rusak dan ditinggalkan pemiliknya, dan jaraknya pun berjauhan antara satu rumah dengan yang lainnya. Pos 2 dan 3 sudah terlewati. Pak Engkus masih dengan santai mengendarai si Jagurnya. Hingga sampailah ia ke pos 4, yaitu pos yang dekat dengan kampungku. Jarak dari pos 1 ke pos 4 itu kurang lebih 5 km. Setelah dirasa aman, Pak Engkus kembali menelusuri jalanan itu. Tidak ada lampu penerangan dari tiang listrik, semuanya mati. Pak Engkus hanya mengandalkan lampu motornya yang sudah agak buram. Dari kejauhan, Pak Engkus melihat ada nyala api di salah satu rumah. Akhirnya dia mempercepat laju motornya di jalanan yang sudah tidak bagus itu, karena dia pikir itu adalah kebakaran. Hingga akhirnya dia sampai juga di rumah yang tadi terlihat ada api menyala. Dia turun dari motornya dan memeriksa area rumah itu. Namun anehnya, Pak Engkus tidak melihat api sedikit pun. Tidak ada lagi nyala api yang tadi, dan itu membuat Pak Engkus heran.
Di tengah kebingungannya itu, dia tersadar ketika melihat yang ada di hadapannya itu adalah rumah genteng ijo. Astagfirullah, ngapa gua ada di sini? Gerutunya terkejut heran. Setengah berlari dia meninggalkan rumah itu dan menyela motornya kembali. Tapi sayang, motornya mendadak ngadat, tidak bisa dihidupkan. Perasaan Pak Engkus tambah panik. Berkali-kali dia selah motornya, tetap saja tidak mau menyala. Aduh Jagur, kenapa lagi lu Tong? Padahal baru kemarin diservis, nah sekarang udah ngadat lagi. Gerutu Pak Engkus yang kalut kala itu. Ketika Pak Engkus sedang berusaha menghidupkan motornya, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari arah rumah itu, seolah menertawakan Pak Engkus yang rasa takutnya semakin menjadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika terdengar suara yang jaraknya tidak jauh, kira-kira 1 meteran saja. Motornya kenapa bang? Tutur suara itu dengan nada lembut. Pak Engkus benar-benar terkejut ketika Pak Engkus mengalihkan pandangannya kepada sumber suara itu. Dia melihat sosok perempuan yang sedang menggendong bayi. Melihat hal itu, Pak Engkus semakin panik sepanik-paniknya dan tubuhnya bergetar hebat. Meski dalam kepanikan, Pak Engkus masih sadar dan dia membaca ayat-ayat yang ia hafal. Hingga akhirnya sosok itu hilang dan motornya pun bisa hidup lagi. Alhamdulillah, akhirnya hidup juga lo Jagur, gumamnya dengan raut wajah takut dan penuh keringat. Tanpa pikir panjang, Pak Engkus langsung ngegas motornya meninggalkan rumah genteng ijo itu. Anehnya, motor itu terasa berat, seolah membawa beban. Edah, ngapa lagi sih di motor? Buju buset. Gerutu kesal Pak Engkus yang masih dak-dik-duk dari jantungnya. Pak Engkus merasa motornya semakin berat dan semakin berat, sampai motornya berjalan dengan lambat sekali. Ketika Pak Engkus melihat dari kaca spion, samar-samar dia melihat ada sosok perempuan yang menggendong anaknya tadi. Di situ Pak Engkus berteriak sekencang-kencangnya. Dengan rasa ketakutan yang semakin menjadi, kemudian membaca ayat-ayat pendek lagi, hingga akhirnya sosok itu hilang dan motornya kembali ringan. Pak Engkus tidak berhenti komat-kamit membaca ayat-ayat yang ia hafal. Dan keanehan pun terjadi lagi. Ketika dia melihat ke arah pinggir jalan, dia dikejutkan lagi dengan bangunan tua yang rapuh dan usang. Hah? Di sini lagi? Ucapnya ketika melihat ternyata dia ada di depan rumah genteng ijo lagi. Ya Allah, kok bisa di sini lagi sih? Gerutunya dengan wajah yang kini mulai pucat. Kali ini di depan rumah itu sudah berdiri sosok yang terbungkus kain putih yang usang. Pocong! Ucapnya dengan bibir yang bergetar. Dengan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Pak Engkus mengegas motornya sambil membaca ayat-ayat pendek. Motornya mendekati sosok pocong itu dan melewatinya dengan pandangan yang fokus ke depan. Sampai akhirnya dia sudah jauh meninggalkan tempat itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Teror masih belum berakhir. Pak Engkus yang fokus ke arah depan kini merasa keadaan sudah aman karena sudah jauh dari rumah genteng ijo itu. Di saat perasaannya mulai tenang, dia merasakan lagi keanehan. Bulu kuduknya merinding, detak jantung tidak beraturan. Ngapa lagi ini? Ucapnya dalam hati. Semakin digas, semakin ia merinding. Dan benar saja dugaannya. Ketika dia menengok ke arah kiri, dia melihat sosok pocong tadi sedang terbang di sampingnya mengikuti laju motornya. Di tengah kepanikan yang luar biasa itu, tiba-tiba, pelan-pelan bang, pocong itu bersuara. Pak Engkus semakin down saja, sementara mulutnya lanjut lagi berkomat-kamit membaca ayat-ayat sebisanya, sambil menarik gas si Jagurnya. Singkat cerita, sampailah dia di pos utama. Tampak di sana, si Mamat masih duduk sambil berjaga-jaga. Mat! Teriak Pak Engkus lemah sembari mendekati Mamat. Mat! Tolongin gua, Mat! Teriak Pak Engkus dengan suara yang tidak lagi keras,
karena sudah kehabisan tenaga. Melihat itu, Mamat terkejut dan bangun dari duduknya. "Lah, abang apa bang?" tanyanya heran dan kemudian menuntun Pak Engkus masuk ke dalam pos. Tenang dulu bang. Ayo, kita masuk dulu dah," ucap Mamat menenangkan Pak Engkus yang detak jantungnya berdebar dahsyat. Sementara Pak Engkus belum berkata-kata karena masih syok. Mamat pun mengambilkan air untuk diminum Pak Engkus. "Nih bang, minum dulu dah airnya," sembari menyodorkan segelas air kepada Pak Engkus. Melihat Pak Engkus yang masih gemetar dan basah dengan keringat dingin, Mamat tidak langsung bertanya tentang apa yang terjadi. Dia membiarkannya dulu sampai Pak Engkus benar-benar merasa tenang. Sesekali Mamat bilang, "Istighfar bang." Kurang lebih 15 menitan, akhirnya Pak Engkus mulai merasa agak tenang. Pernafasan dan detak jantungnya pun kembali normal. Hanya saja, dia belum bercerita kepada Mamat karena masih syok. Di keesokan harinya lah, baru dia menceritakan semua kepada Mamat tentang peristiwa yang dia alami semalam. Seiring berjalannya waktu, teror penghuni rumah Genteng Ijo pun semakin menjadi-jadi, membius siapapun yang melintasi rumah itu dengan kengerian-kengerian yang bakal dia ingat seumur hidup. Peristiwa demi peristiwa seringkali beredar di tengah masyarakat. Banyak yang ketakutan, ada juga yang mulai merasa geram. Hingga beberapa warga datang menghancurkan rumah itu sedikit demi sedikit. Dan pada akhir tahun 2000-an, rumah itu sudah rata dengan tanah. Semenjak saat itulah, cerita Genteng Ijo tidak lagi terdengar. Dan menurut kabar yang beredar, menurut penuturan seorang sepuh mengatakan jika penghuni rumah itu tidak hilang, hanya pindah tempat saja ke tempat yang tidak jauh dari lokasi rumah angker Genteng Ijo. Cerita tentang rumah Genteng Hijau berakhir sampai di sini. Meskipun cerita horornya sampai kini masih terngiang oleh yang pernah mengalaminya. Terima kasih kepada Noceh Beramat telah mengirimkan kisah ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.